Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dan etiologi kanker serviks. Menurut WHO, kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali atau tidak terkontrol. Sedangkan serviks adalah bagian terendah dari rahim. Sehingga kanker serviks dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada serviks. Selanjutnya tentang etiologi kanker serviks. Hampir semua atau sekitar 99,7% kasus kanker serviks secara langsung berkaitan dengan infeksi genitalia yang disebabkan oleh salah satu atau lebih virus Human Papilloma Virus atau HPV. Dan virus HPV yang paling sering menyebabkan kanker serviks adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Selain virus HPV, kanker serviks juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena riwayat merokok. Yang kedua, usia terlalu dini saat memulai hubungan seksual. Yang ketiga, sering bergantian pasangan. Yang keempat, riwayat penyakit menular seksual. Yang kelima, karena faktor genetik. Dan yang terakhir, karena pengaruh imunodefisiensi. Pada serviks atau lesi praklinis lebih besar dari stadium 1A. Pada stadium 1B1, lesi klinis berukuran kurang dari 4 cm. Pada stadium 1B2, lesi klinis berukuran lebih dari 4 cm. Pada stadium
Para intervensi keperawatan difokuskan untuk membantu pada pasien mengekspresikan rasa takutnya, membuat parameter harapan yang realistis, memperjelas nilai dan dukungan spiritual, meningkatkan kualitas sumber daya keluarga dan komunitas, dan menemukan kekuatan diri untuk menghadapi masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari kanker serviks. Sesuai dengan gambar di samping saya, kanker serviks ini disebabkan oleh human papillomavirus atau yang biasa disebut dengan HPV, kemudian usia dan jumlah kehamilan. Virus akan terjadi mitosis pada sel endoservix dan sel endoservix dan menyebabkan metaplasia squamosa sehingga terjadi perubahan dari struktur sel dan fungsi normal sel yang akan menyebabkan aktivasi regenerasi sel meningkat dan menyebabkan sel menjadi ganas atau karsinoma pada serviks yang disebut dengan kanker serviks. Kanker serviks akan menembus sel epitel sehingga akan meluas pada jaringan. Sel kanker juga akan menekan pada jaringan sekitar sehingga menyebabkan iskemia jaringan yang mengakibatkan nekrosis. Vaskularisasi jaringan juga akan mengalami peradangan endo juga ekso yang akan mengakibatkan nekrosis jaringan. Peradangan pada endo dan ekso ini akan menginvasi patogen dan merangsang hipotalamus dan akan terjadi pelepasan media kimiawi sehingga mengakibatkan gangguan pada pengaturan termoregulasi yang dapat mengakibatkan hipertermi. Kanker serviks yang menyerang pembuluh limfa dan vena akan mendesak kedua pembuluh darah tersebut sehingga mengakibatkan adanya perdarahan spontan dan akan timbul masalah keperawatan yaitu kekurangan volume cairan. Perdarahan ini juga akan mengakibatkan rasa khawatir yang berujung pada ansietas. Sementara itu, sel kanker yang menekan pada ujung saraf simpatik akan mengakibatkan nyeri kronis. Dan salah satu tanda gejala CA serviks yaitu keputihan abnormal dengan ciri-ciri gatal dan berbau busuk. Hal ini dapat mengakibatkan fatal jika pasien tidak mengetahui tentang tanda dan gejala dari kanker serviks itu sendiri, yang akan timbul masalah keperawatan yaitu defisiensi pengetahuan. Kemudian untuk penata laksanaan dari kanker serviks itu sendiri diantaranya yaitu dilakukan pembedahan, kemudian radiasi, dan yang paling umum yaitu dilakukan kemoterapi. Kemoterapi yang dilakukan dapat mengakibatkan adanya gangguan pada sistem tubuh pasien yaitu gangguan pada sistem pencernaan, sistem hematologi, sistem integumen, dan juga sistem reproduksi. Pada sistem pencernaan terjadi peningkatan asam lambung dan kejang otot perut. Peningkatan asam lambung ini mengakibatkan mual dan muntah sehingga nafsu makan akan menurun dan terjadi masalah keperawatan yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Sedangkan kejang otot perut mengakibatkan nyeri pada perut yang menyebabkan terjadinya diare sehingga pasien dapat mengalami dehidrasi berat dan timbul masalah keperawatan yaitu kekurangan volume cairan. Pada sistem hematologi akan terjadi gangguan pada sumsum tulang belakang yang menyebabkan penurunan hemoglobin sehingga pasien tersebut mengalami anemia dengan tanda lemas dan mudah lelah sehingga timbul masalah keperawatan yaitu hambatan mobilitas fisik. Gangguan pada sumsum tulang belakang ini juga akan mengakibatkan penurunan kadar trombosit sehingga dapat mengganggu proses penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan perdarahan, ruam, dan bercak pada kulit sehingga akan timbul masalah keperawatan yaitu resiko perdarahan. Adanya gangguan pada sumsum tulang belakang juga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan kadar leukosit yang dapat menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh pasien sehingga pasien akan lebih mudah terkena infeksi dan akan ada masalah keperawatan yaitu resiko infeksi. Kemudian, dari masalah keperawatan resiko infeksi ini dapat mengakibatkan peningkatan suhu tubuh dan juga akan terjadi masalah keperawatan selanjutnya yaitu hipertermi. Kemoterapi juga akan berdampak pada sistem integumen yang mengakibatkan rusaknya folikel rambut sehingga menyebabkan kerontokan rambut dan akan terjadi masalah keperawatan yaitu gangguan citra tubuh. Dampak selanjutnya dari kemoterapi ini yaitu adanya gangguan pada sistem reproduksi. Adanya gangguan pada sistem reproduksi akan menyebabkan kekeringan pada cairan vagina yang mengakibatkan perubahan fungsi tubuh dan juga akan timbul masalah keperawatan yaitu disfungsi seksual. Pada perubahan fungsi tubuh ini juga akan mengakibatkan masalah keperawatan yaitu ansietas atau kecemasan.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manifestasi klinis pada kanker serviks. Yang pertama, adanya perdarahan vagina yang abnormal, terutama di antara menstruasi, setelah melakukan hubungan seksual, dan setelah menopause. Yang kedua, menstruasi yang abnormal, yaitu lebih lama waktunya atau lebih banyak jumlahnya dari biasanya. Yang ketiga, keputihan yang menetap yang ditandai dengan adanya cairan yang encer, berwarna pink, serta kecoklatan dan mengandung darah. Dan yang lebih parahnya yaitu berwarna hitam serta berbau busuk. Yang keempat, adanya bercak atau perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Yang kelima, adanya bercak atau perdarahan di luar masa haid. Yang keenam, adanya bercak atau perdarahan pada masa menopause. Dan yang terakhir, kita bisa temui yaitu keluarnya bau yang menyengat yang tidak bisa dihilangkan walaupun sudah diobati. Jika kanker serviks sudah tingkat stadium lanjut, maka kita akan temukan gejala sebagai berikut. Yang pertama, yaitu munculnya rasa sakit dan perdarahan saat berhubungan intim. Yang kedua, keputihan yang berlebihan dan tidak normal. Yang ketiga yaitu perdarahan di luar siklus menstruasi. Yang keempat yaitu hentakan dalam berkemih. Yang kelima yaitu penurunan berat badan secara drastis. Dan yang terakhir kita bisa temui apabila kanker sudah menyebar ke panggul, maka pasien akan merasakan nyeri punggung yang luar biasa. Lalu, pencegahan apa yang dapat kita lakukan untuk kanker serviks? Yang pertama, pencegahan primer dapat kita lakukan dengan vaksinasi HPV. Yang kedua, pencegahan sekunder yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul, pemeriksaan pap, tes infeksi visual asam asetat atau yang biasa kita sebut dengan IVA, kuretase endoserviks, dan biopsi. Yang ketiga, pencegahan tersier dapat kita lakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker dan pembentukan kelompok survivor kanker di masyarakat. Ya, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu konsep asuhan keperawatan. Konsep asuhan keperawatan meliputi pemberian edukasi dan informasi untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan mengurangi kecemasan serta ketakutan pasien. Perawat mendukung kemampuan pasien dalam perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah komplikasi. Selanjutnya untuk intervensinya berfokus dan pada upaya membantu pasien dan pasangannya untuk menerima berbagai perubahan fisik dan psikologis akibat masalah tersebut, yaitu masalahnya CA cervix, serta menemukan kualitas lain dalam diri wanita sehingga ia dapat dihargai. Lalu intervensi keperawatan kemudian difokuskan untuk membantu pasien mengekspresikan rasa takut, membuat parameter harapan yang realistis, memperjelas nilai dan dukungan spiritual, meningkatkan kualitas sumber daya keluarga dan komunitas, dan yang terakhir menemukan kekuatan diri untuk menghadapi masalah. Untuk diagnosa yang keluar yaitu seperti yang sudah dipaparkan oleh Saudari Bestari, yaitu ada pertama disfungsi seksual karena terjadi kekeringan cairan vagina karena efek dari kemoterapi. Lalu yang kedua ada nyeri kronik karena CA cervix menekan ujung saraf simpatik. Yang ketiga yaitu resiko infeksi karena penurunan leukosit sehingga penurunan kekebalan tubuh dan infeksi. Terus yang keempat ada infeksi dan peningkatan suhu tubuh. Yang kelima gangguan citra tubuh karena kerontokan rambut karena efek dari kemoterapi. Terima kasih.